ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته لعلكم ترحمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada siang ini dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Selanjutnya tidak lupa khotib mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah Jumat semuanya. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha meningkatkan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita yakin betul dengan balasan di hari akhirat. Namun adakah balasan setiap amalan itu juga akan kita dapatkan semasa hidup di dunia? Manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 39 tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin besar usaha, semakin besar pula hasil yang ia dapatkan. Walau barangkali hasil yang didapat tersebut tidak selalu dalam bentuk yang paling diharapkan. Namun kita yakin bahwa Allah tetap membalas sesuai usaha yang dilakukan. Manusialah yang barangkali sering tidak sadar bahwa sebenarnya ia telah menerima balasan yang setimpal. Tidak pernah kejahatan akan berbuah kebaikan bagi para pelakunya. Begitupun juga tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali hanya kebaikan. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Setiap perbuatan akan berdampak kepada pelakunya, apakah itu kebaikan ataupun kejahatan. Setiap kebaikan akan mendatangkan pahala yang menjadi penyelamat di akhirat kelak saat yaumul ba'ts. Kejahatan pula mendatangkan dosa yang menjadi bencana di hari kemudian. Kemudian jika berbuat baik, maka sesungguhnya ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Begitupun juga sebaliknya. Balasan perbuatan itu tidak hanya didapat di akhirat saja, namun ia juga akan terbalas semasa masih hidup di alam dunia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab suatu malam pernah menjumpai keluarga
pedagang susu yang sedang berdebat. Sang ibu ingin menambahkan air ke dalam susu yang ia jual agar mendapat keuntungan yang lebih. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang tahu, bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga tidak tahu. Namun anak perempuannya mengingatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Dan hal ini juga berbuah kebaikan bagi dia, sehingga akhirnya perempuan tersebut dilamar oleh Amirul Mukminin untuk anaknya. Seorang pedagang jujur boleh saja tidak mendapat untung sebanyak pedagang yang curang. Namun nampak betul keberkahan dari kejujuran dirinya tersebut. Ia memiliki wajah yang menenteramkan, sehingga senang orang berbelanja di tempat itu pada tempat dia berjualan. Mereka merasa tidak dicurangi dan senang untuk kembali. Sedangkan wajah tenteram dan dicintai orang itu tidak didapat oleh mereka yang berbuat curang, yang selalu gelisah dan was-was, khawatir kalau perbuatannya ketahuan. Oleh karena setiap hal akan kembali kepada pelakunya, maka sekecil apapun orang tidak boleh memandang ringan padanya. Baik itu sesuatu yang sederhana seperti berkata jujur dan dalam hal mengantri misalnya. Jujur berarti hati yang lurus, yang membawa pada perbuatan yang benar. Terbiasa berperilaku jujur mendekatkan seorang untuk berbuat ihsan, yakni merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ada atau tidak ada orang yang mengawasi, misalnya seorang siswa. Ada atau tidak ada seorang guru yang mengawasi, maka dia tidak akan mau menyontek. Ada atau tidak ada orang yang melihat, ia tidak membuang sampah sembarangan. Ada atau tidak ada orang tua, ia tetap melaksanakan ibadah dengan baik. Sikap jujur yang sederhana itu kemudian akan membawa ia pada kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Bila nanti ia bekerja, maka ia akan menyelesaikan tugas hingga waktu yang ditetapkan. Tidak korupsi waktu, tidak pulang sebelum waktu kerja yang telah ditetapkan. Pekerjaan ia selesaikan dengan seharusnya, tidak mengambil jalan pintas yang curang. Sikap jujur yang sederhana ini akan menjadi kebaikan yang lebih besar dan mulia. Adapun kebiasaan mengantri berarti memiliki sifat sabar dan menghargai kepayahan orang lain yang telah menunggu lebih lama. Semakin ia terbiasa dengan itu, maka ia pun akan menjadi orang yang berempati dan awas terhadap kesusahan orang-orang di sekitarnya. Dari mengantri itu ia tumbuh menjadi pribadi-pribadi besar dan peka terhadap lingkungan. Demikianlah hukum yang Allah tetapkan, yakni setiap perbuatan akan kembali kepada empunya, di dunia juga di akhirat. Bila terbiasa dengan kebaikan-kebaikan sederhana, ia akan dimampukan oleh Allah melakukan kebaikan yang lebih besar. Sedangkan keburukan itu sendiri harus dihentikan sesegera mungkin, sebab kejahatan-kejahatan besar diawali oleh kejahatan atau keburukan kecil yang selalu dilakukan. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, dimampukan untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menghindari perbuatan-perbuatan
yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Barakallahu lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qaumina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qadirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrun akbar. Aqimis shalah.